Oke, nah pada pertemuan kali ini Ami bakal jelasin materi tentang apa sih hubungan sosial budaya dengan penyakit tidak menular. Selama ini kita sering dengar nih kalau penyakit tidak menular itu cuma masalah kesehatan. Tapi pada faktanya mereka sudah menjadi beban terberat bagi Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Kita bisa lihat ada 71% kematian global adalah dari penyakit tidak menular. Nah, ini bisa kita simpulkan bahwa penyakit tidak menular itu bukan cuma masalah kecil saja. Di seluruh dunia ada 7 dari 10 kematian itu disebabkan oleh penyakit tidak menular. Itu artinya penyakit seperti jantung, diabetes, kanker, ataupun penyakit paru-paru kronis itu menjadi ancaman yang serius buat masyarakat di seluruh dunia. Nah, selanjutnya itu ada di biaya pengobatan. Biaya pengobatan ini bisa menjadi beban bagi kondisi ekonomi maupun kondisi kesehatan di Indonesia sendiri. Bayangin aja, biaya yang dikeluarkan buat ngurusin penyakit tidak menular ini sudah tembus ke 14,6 triliun. Itu bukan cuma beban kesehatan, tapi juga beban ekonomi negara dan juga beban bagi keluarga yang kelas bawah. Uangnya itu sebenarnya bisa kita gunakan untuk banyak hal, tapi karena untuk mencegah penyakit ini itu salah guna jadinya. Nah, yang ketiga itu ada angka diabetes. Penyakit diabetes ini sudah naik dari 6,9% menjadi 10,9%. Ini penderita diabetes ini naik drastis. Tandanya ini merupakan gaya hidup yang tidak sehat dan perlu diubah sejak dini. Nah, masalah kesehatan yang tidak seimbang ini itu bisa bergerak dari diri kita sendiri dan bisa dari sejak dini. Selanjutnya ada data yang membuktikan bahwa 95,5% itu kurang makan sayur. Ini bisa kita lihat bahwa gizi yang tidak seimbang sehingga menyebabkan penyakit-penyakit pada masyarakat. Padahal makanan sehat ini penting banget loh buat tubuh kita. Tapi banyak yang tidak peduli terhadap makan buah dan sayur. Jadi ayo mulai dari sekarang kita harus makan buah dan sayur supaya kita lebih sehat lagi. Oke, next kita lanjut ke bahaya yang ditimbulkan oleh penyakit tidak menular itu. Nah, seperti yang disampaikan tadi, penyakit menular ini sangat menjadi penyakit yang berbahaya. Jadi penyakit tidak menular ini bukanlah penyakit yang singkat, teman-teman, tapi penyakitnya itu dalam rentang waktu yang lama, butuh waktu lama untuk penyembuhan, bahkan bisa seumur hidup gitu. Makanya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, yang kedua itu komplikasi dari penyakit tidak menular ini sangat serius, dan contohnya saja itu penyakit jantung, penyakit ginjal. Kalau penyakit seperti virus dari sekarang tidak diatasi dari sekarang, maka bisa menyebabkan komplikasi yang lebih parah lagi ke depannya. Kayak bisa membuat hidup kita susah, bisa mengganggu aktivitas kita sehari-hari tentunya. Nah, yang ketiga itu biaya untuk mengurus penyakit tersebut tentunya sangat tinggi gitu, menguras keuangan kita. Biaya pengobatan PTM itu kan biasanya mahal ya, jadi bisa menghabiskan banyak uang untuk berobat, jadi bisa menyebabkan biaya kita tuh kekurangan gitu, tidak mencukupi kehidupan ekonomi kita. Jadi ayo kita cegah dari sekarang. Yang ketiga itu PTM juga bisa bikin kita susah beraktivitas, karena ketika kita sakit akan menurunkan kualitas hidup kita sendiri, sehingga aktivitas yang kita lakukan sehari-hari itu terganggu dan banyak produktivitas yang seharusnya bisa kita lakukan. Tapi karena adanya penyakit tidak menular ini yang sudah kronis, yang sudah berdampak buruk tentunya, itu akan mengganggu sehingga kita tidak bisa menjalani hidup dengan enjoy, tidak bisa menjalankan hidup dengan lebih baik tentunya. Nah, oke, terima kasih. Sekian dari saya. Nah, selanjutnya ada faktor risiko. Faktor risikonya antara lain makan makanan tidak sehat seperti makanan yang banyak gula, tinggi lemak, dan garam yang banyak. Terus antara lain kita kurang gerak, gaya hidup sedentari, dan merokok karena rokok dapat merusak pembuluh darah, serta stres yang memicu hipertensi. Dan selanjutnya ada pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan antara lain lingkungannya bentuk kebiasaan seperti teman mempengaruhi pilihan, dan keluarga contoh pola hidup, di orang tua sebagai teladan kita, dan tokoh masyarakat inspirasi seperti pemimpin yang memberi contoh baik. Nah, selanjutnya aku akan membahas tentang pencegahan PTM.
Untuk mencegah PTM, sebenarnya kita bisa mulai dari hal-hal kecil yang dilakukan setiap hari. Misalnya dengan cara yang pertama yaitu deteksi dini. Itu sangat penting karena banyak PTM muncul tanpa gejala. Jadi kita perlu rutin cek kesehatan. Misalnya cek tekanan darah, gula darah, atau kolesterol. Supaya kalau ada masalah bisa ketahuan lebih cepat. Nah, yang kedua yaitu dengan biasakan gaya hidup sehat. Coba sisihkan waktu untuk olahraga teratur, tidak harus yang berat seperti jalan cepat, senam ringan, atau bersepeda. Sudah cukup membantu menjaga tubuh tetap bugar. Nah, yang ketiga yaitu kurangi rokok dan jauhi asapnya. Rokok ini menjadi salah satu pemicu terbesar PTM. Bukan cuma perokok aktif yang sering kena asap rokok juga akan berisiko. Jadi sebisa mungkin hindari lingkungan berasap. Yang keempat yaitu tetap aktif setiap hari, minimal 30 menit bergerak apapun kegiatannya, seperti naik tangga, jalan kaki, atau beres-beres rumah juga termasuk aktivitas fisik yang menurunkan risiko PTM. Selanjutnya yaitu pola hidup cerdik. Cerdik itu semacam panduan sederhana supaya kita bisa menjaga kesehatan dengan lebih teratur. Yang pertama yaitu cek kesehatan secara rutin. Ini membantu kita tahu kondisi tubuh. Jadi kalau ada penyakit, tanda-tanda penyakit bisa diatasi lebih cepat. Selanjutnya yaitu enyahkan rokok. Artinya jauhi rokok dan asapnya. Dengan tidak merokok dan tidak sering terpapar asap, risiko penyakit jantung dan paru-paru jadi jauh lebih kecil. Lalu yaitu rajin beraktivitas. Tidak harus olahraga berat, dengan jalan santai, stretching, atau aktivitas sehari-hari juga sudah membantu tubuh tetap sehat. Yang keempat yaitu dengan diet seimbang, makanan yang bervariasi, banyak sayur dan buah, lalu kurangi gula, garam, dan makanan berlemak supaya tubuh tidak mudah terkena penyakit. Selanjutnya yaitu istirahat yang cukup. Tidur minimal 7-8 jam biar tubuh bisa pulih dan hormon tetap seimbang. Nah, yang terakhir yaitu dengan kelola stres. Stres yang berlebihan bisa memicu penyakit. Coba lakukan hal-hal yang membuat rileks, seperti mendengarkan musik, meditasi, atau sekedar mengambil napas panjang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran pemerintah dalam mengatasi penyakit tidak menular. Yang pertama yaitu kebijakan kesehatan atau aturan mikro kesehatan, di mana pemerintah membuat regulasi seperti kawasan tanpa rokok, aturan label gizi, dan program Germas untuk mendorong masyarakat hidup sehat. Yang kedua itu fasilitas kesehatan atau layanan terjangkau, di mana pemerintah membangun puskesmas dan rumah sakit, menyediakan BPJS, serta mengadakan puspindu PTM agar masyarakat dapat melakukan pemeriksaan dan penanganan PTM dengan mudah dan murah. Yang ketiga, kampanye masyarakat atau sosialisasi intensif, di mana pemerintah mengadakan kampanye kesehatan seperti Germas, kampanye anti rokok, dan deteksi dini terhadap penyakit diabetes atau hipertensi melalui media, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Dan yang terakhir yaitu pengaturan produk tidak sehat seperti batasi gula, garam, dan lemak atau GGL, yaitu pemerintah membatasi kadar GGL pada makanan kemasan, memberikan label peringatan, mengatur iklan makanan tidak sehat, serta meningkatkan pengawasan terhadap industri pangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan peran masyarakat dalam mengatasi penyakit tidak menular. Yang pertama, hidup sehat sehari-hari yang dimulai dari diri sendiri. Masyarakat dapat mencegah PTM dengan menerapkan pola hidup sehat seperti makan makanan bergizi, rutin berolahraga, menghindari rokok dan alkohol, serta menjaga berat badan ideal. Perubahan kecil yang dijaga dari diri sendiri akan berdampak besar untuk kesehatan jangka panjang. Yang kedua, ikut posyandu untuk pemantauan kesehatan. Dengan aktif mengikuti kegiatan puspindu PTM, masyarakat dapat memantau tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan faktor risiko lainnya secara rutin. Deteksi dini membantu mencegah komplikasi dan membuat masyarakat lebih sadar akan kondisi kesehatannya. Yang ketiga, edukasi lingkungan untuk berbagi pengetahuan. Masyarakat berperan sebagai agen perubahan dengan memberikan edukasi kepada keluarga, teman, dan lingkungan sekitar mengenai bahaya PTM dan pentingnya gaya hidup sehat. Semakin banyak orang paham, semakin mudah membangun budaya hidup sehat. Dan yang terakhir, dukungan kebijakan kesehatan atau mematuhi aturan. Masyarakat harus mendukung kebijakan pemerintah seperti kawasan tanpa rokok, aturan label gizi, pengurangan gula, garam, dan lemak, dan kampanye Germas. Kepatuhan masyarakat membuat kebijakan lebih efektif dan berdampak lebih luas. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di
sini Sheila akan menjelaskan tentang kerjasama lintas sektor. Yang pertama, adanya integrasi kesehatan, di mana semua sektor pemerintahan dan kemasyarakatan harus terlibat dalam penanganan penyakit tidak menular. Contohnya saja, Dinas Kesehatan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan untuk memasukkan materi pencegahan penyakit tidak menular dalam kurikulum sekolah. Yang kedua, adanya kolaborasi berbagai pihak, di mana keterlibatan swasta dan organisasi masyarakat meningkatkan jangkauan programnya. Contohnya saja, perusahaan menyediakan fasilitas senam bagi karyawan dan masyarakat sekitar. Lalu yang ketiga, adanya sinergi organisasi, di mana organisasi kemasyarakatan dapat menjadi penggerak perubahan perilaku. Contohnya, Muhammadiyah dan NU mengintegrasikan pesan kesehatan itu dalam pengajian. Lalu yang terakhir, adanya kemitraan akademis, di mana penelitian dari akademisi mendukung pengembangan program yang efektif. Contohnya saja, Universitas Indonesia ini melakukan studi tentang faktor budaya yang mempengaruhi pola makan tidak sehat, khususnya pada Fakultas Kesehatan Masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat teknologi, di mana kita akan menjelaskan yang pertama yaitu pantauan kesehatan, di mana teknologi memudahkan pemanfaatan faktor risiko penyakit tidak menular. Contohnya saja aplikasi Peduli Lindungi yang dikembangkan dengan fitur pemantauan tekanan darah dan gula darah. Lalu yang kedua adanya konsultasi online, di mana telemedicine meningkatkan akses layanan kesehatan. Contohnya saja platform Halodoc itu menyediakan konsultasi gratis tentang pencegahan penyakit tidak menular. Lalu yang ketiga yaitu edukasi digital, di mana kita menggunakan media digital yang efektif untuk menyebarkan informasi kesehatan. Contohnya saja konten TikTok dan konten IG tentang makanan sehat tradisional Indonesia. Dan yang terakhir adanya data terintegrasi, di mana sistem data terpadu mendukung monitoring program. Contohnya saja aplikasi Satu Sehat untuk integrasi data kesehatan dari berbagai fasilitas. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari